Oke, selamat pagi. Data tadi malam cukup ramai dikarenakan data-data untuk Amerika Serikat untuk hari ini dimajukan menjadi hari Rabu dikarenakan hari ini ada Thanksgiving Day. Jadi, market Amerika sedikit split, terekspektasi sedikit mari kita melihat sebetulnya data yang keluar hanya dari Amerika Serikat yang keluar tadi malam dikumpulkan ya pada hari Rabu malam tadi. Sebetulnya tidak terlalu mengecewakan sih sebetulnya, meskipun ada data-data berwarna merah atau turun daripada ekspektasi tetapi masih tetap positif dibandingkan dengan bulan lalu. Contoh yang terlihat di sini yang minus hanya core durable goods order month to month dari minus 0,1 menjadi minus 0,9, memang terjadi turun di bawah forecast maupun di bawah previous. Kemudian kita lihat jobless claim yang terjadi di sini juga bertambahnya pengangguran atau berkurangnya kesempatan bekerja bagi pekerja-pekerja yang membutuhkan sedikit banyak membantu terhadap penurunan ekspektasi terhadap tingkat kebutuhan tenaga kerja. Namun ini baru satu kali, kemudian juga dikarenakan data ini data mingguan, bukan data-data pengumpulan data keseluruhan terhadap tenaga kerja. Kemudian kalau kita melihat core PCE price index, saya selalu melihat ini untuk melihat daya beli masyarakat juga sebetulnya meningkat dari 0,1% meningkat menjadi 0,2%, seperti yang berwarna biru, saya kotakan berwarna biru. Kemudian juga durable good order month to month juga terlihat cukup positif dari minus 1,1 bahkan di atas forecast 0,4, jadi positif ya. Kemudian personal spending juga saya tetap melihat positif meskipun tanda merah, berwarna merah angkanya dibandingkan dengan bulan lalu meningkat menjadi 0,2%. Nah ini mematahkan untuk sebetulnya secara fundamental mematahkan ekspektasi bahwa Amerika Serikat menurun kembali secara fundamental. Kemudian personal income, pendapatan personal sendiri tetap tidak ada tidak ada pertumbuhan yang cukup berarti dibandingkan dengan bulan lalu, tetap 0,2%. Saya kira masih dalam taraf wajar. Kemudian dari Chicago PMI, di sini menurun, memang terjadi penurunan. Kemarin kalau kita melihat ke Philadelphia terjadi penurunan, Chicago PMI juga terjadi penurunan. Ada dua negara bagian yang melaporkan terhadap tingkat manufaktur mengalami penurunan, namun masih berada di level ekspansi ya, di atas 50 angka indeks menjadi 60,8 dari bulan lalu 66,2. Kemudian dari consumer sentiment sendiri, saya masih tetap melihat cukup bagus di sini, meskipun terjadi penurunan, tapi masih berada bagus secara tren. Kenaikan terhadap bulan ke bulan hasil dari consumer sentiment ini masih tetap bagus saya kira. Kemudian dari revisi inflasi juga bertumbuh menjadi 2,8% dari 2,6%. Ini yang dilaksanakan oleh survei yang dilaksanakan oleh Reuters bekerja sama dengan Universitas Michigan, sehingga kita melihat secara global melihat Amerika Serikat sebetulnya masih cukup bagus. Namun direspon oleh pelaku pasar memanfaatkan untuk taking profit atau pelemahan terhadap pergerakan US dollar yang terjadi pada 2 hari ke belakang. Kemudian kita melihat dari sisi perumahan sendiri, di sini masih cukup bagus, meskipun 455.000 bulan lalu hasil revisi di forecast 471 sangat optimis, ternyata yang keluar hanya 450.000. Tapi oke lah, masih cukup bagus dibandingkan dengan bulan lalu. Kemudian ini pending home sales yang menurun menjadi minus 1,1%. Secara keseluruhan cukup bagus untuk fundamental. Kita melihatnya, jadi kita dapat memanfaatkan penurunan terhadap US dollar ini sebagai titik balik untuk pengambilan posisi terbaru. Di samping itu juga secara teknikal nanti kita melihat stop loss yang terbatas juga terlihat cukup bagus untuk kita laksanakan. Kemudian dari data consumer sendiri, kalau kita melihat dari data consumer khusus masalah consumer, ini menyangkut tentang daya beli maupun menyangkut tentang pendapatan sendiri masih cukup bagus.
Dari retail sales month to month sendiri kita melihat 0,3 ya persen, dari bulan lalu minus 0,3%. Jadi perbaikan fundamental secara 100% yang terjadi selama 1 bulan. Year to year memang mengalami penurunan dari 4,4 menjadi 4,1, tetapi masih dalam wilayah-wilayah normal, karena lowest yang terjadi adalah minus 11,4. Kemudian kita melihat consumer confidence cukup bagus, 89,4 secara keseluruhan dari 86,9. Ini yang saya sebut kepercayaan konsumen juga terlihat optimis. Kemudian personal spending, pengeluaran memang sedikit irit, mereka mengeluarkan penghasilan mereka turun dari bulan lalu dari 0,5 menjadi minus 0,2. Personal income sedikit turun secara bulanan, yang tadi saya sebutkan tadi, tapi masih cukup dalam toleransi. Personal saving yang terlihat meningkat dikarenakan tingkat pendapatan yang meningkat secara bulanan jangka panjang, meskipun secara bulanan menurun, jangka panjang meningkat, sehingga savingnya sendiri mengalami peningkatan menjadi di atas 5,6 dari 5,4. Kemudian di sini bank lending rate masih tetap sama menjadi 3,25. Economic optimism index sendiri terjadi cukup bagus. Consumer confidence dengan economic optimism index yang terlihat masih cukup positif, 46,4. Kemudian kita melihat selanjutnya dari data-data yang terjadi dari sisi consumer sendiri masih cukup positif. Jadi kita masih memperkirakan secara jangka panjang USD sepertinya masih dalam keadaan bullish, meskipun 2 hari ke belakang terjadi koreksi untuk menengah, namun terjadi tren untuk jangka pendek. Namun hal ini dapat kita manfaatkan seperti saya bilang tadi, untuk memanfaatkan pergerakan ini sebagai peluang untuk pengambilan posisi bullish kembali. Kemudian dari sisi pound sterling secara technical sangat bagus, nanti lebih detail ke technical, bahwa terjadi 61.8 sangat terrespon dengan sempurna, disebabkan oleh titik high yang menjadikan dasar ini yang garis ini resisten. Kemudian saya tarik yang harga terendah kemarin, harga terendah minggu ini, kemudian hari ini juga terlihat masih berkisaran di kisaran 1,58. Detail nanti kita lanjutkan. Kemudian dari sisi Jepang terjadi penurunan, bahkan terindikasi untuk penurunan di Jepang ini sampai ke 117.10. Kemudian dari sisi oil hari ini terjadi direncanakan OPEC meeting yang terjadi di Vienna, yang merupakan presentasi dari 13 negara kaya minyak untuk membahas tentang persediaan harga minyak. Namun sampai saat ini minyak terlihat akan tetap turun ke 60, kemudian tidak ada komentar bahwa OPEC akan meng-cut output yang terjadi, sehingga pergerakan harga minyak sendiri terus mengalami penurunan. Sementara tadi malam data untuk persediaan sendiri masih tetap turun dari 2,61 menjadi 1,95. Tidak membuat harga minyak naik secara signifikan, bahkan membentuk technical, membentuk breakout terhadap support, kemudian menjemput harga terendah yang terjadi pada tanggal 13 November kemarin. Sehingga tren masih terjadi secara medium, masih dalam keadaan drop. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai masalah Hang Seng. Pak Rudi mungkin yang akan membahasnya. Silakan Pak Rudi. Selamat pagi rekan-rekan dari PT Monex. Untuk Hang Seng, kita melihat kemarin ada pergerakan yang cukup signifikan untuk Hang Seng sendiri mengalami kenaikan lebih dari 200 poin. Salah satunya untuk pergerakan kemarin adalah merupakan kontribusi dari bisa dilihat pada layar, adalah salah satunya adalah 10 top gainer dari Hang Seng sendiri dipimpin oleh China Life, memberikan kontribusi 41,06% terhadap perubahan indeks, disusul oleh HSBC, CCB, AIA, Bank of China. Nah, rekan-rekan bisa melihat bahwa top gainer dari Hang Seng kemarin itu semuanya berasal dari industri keuangan.
hal ini disikapi dengan adanya penilaian positif atau optimisme untuk si sektor keuangan, terutama di China-nya, setelah mengalami penurunan pemotongan suku bunga minggu lalu. Nah, bisa dilihat bahwa top gainer ini dipimpin oleh perusahaan-perusahaan finansial. Begitu pula hari ini, apabila dilihat secara sekilas pergerakan sampai hari ini, Hang Seng saat ini top gainernya adalah China Life Insurance, Ping An Insurance, Bank of Communication, Bank of China, dan bisa dilihat masih topnya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan. Oke, nah untuk hari ini saya melihat bahwa dikarenakan pasar Amerika akan mengalami libur Thanksgiving, ada potensi untuk profit taking. Artinya bagi rekan-rekan sekalian perlu diwaspadai bahwa aksi profit taking mungkin akan terjadi hari ini setelah kemarin mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun untuk lebih detailnya lagi mengenai kapan terjadinya profit taking dan yang lain-lainnya, rekan-rekan bisa melihat menggunakan time frame yang lebih kecil seperti time frame 15 menit maupun 5 menit. Oke. Untuk Hang Seng time frame 15 menit. Mungkin Pak Dwi bisa membantu dengan chart Hang Seng 15 menit. Itu bisa dilihat bahwa pergerakan Hang Seng dari pembukaan pukul 8.15 waktu Indonesia Barat sampai saat ini mengalami penurunan. Terlihat dari telah terbentuk oke, kita tunggu untuk grafik Hang Seng-nya 15 menit Pak Dwi. Sudah lihat. Oke. Nah, rekan-rekan bisa melihat bahwa dari 4 candle yang setelah terbentuk pada hari ini didominasi oleh 3 menurun. Oke. Untuk awal pembukaan mengalami kejutan naik karena dikarenakan 15 menit pertama Hang Seng Futures itu bergerak tanpa underlying assets atau kita sebut adalah spot marketnya. Spot market di mana perdagangan saham-saham diperdagangkan. Jadi 15 menit pertama itu Hang Seng Futures itu bergerak tanpa underlying assets. Jadi pada umumnya 15 menit pertama pembukaan Hang Seng Futures itu merupakan memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Oke. Lalu berikutnya setelah market spotnya buka, ketika saham-saham yang mengalami profit taking akan mengalami penurunan, otomatis kita bisa lihat bahwa Hang Seng Futures dengan Hang Seng Spot itu merupakan pergerakan yang memiliki korelasi positif. Karena Hang Seng Spot merupakan underlying assets dari Hang Seng Futures. Nah, untuk saat ini saya lebih memiliki kecenderungan bahwa Hang Seng akan mengalami profit taking. Namun untuk sampai ke level berapa, saya melihat bahwa level 24.000 masih cukup kuat untuk menahan Hang Seng. Artinya saya melihat bahwa pada hari ini Hang Seng akan lebih diperdagangkan di atas level 24.000. Saya melihat seperti itu. Dikarenakan secara fundamental dan sentimen untuk pasar modal saat ini positif. Apalagi apabila rekan-rekan lihat untuk Dow Jones kemarin malam penutupannya berada di angka tertinggi kembali. Oke. Namun kekhawatiran profit taking dikarenakan karena pada hari ini Amerika mengadakan pasar di Amerika Serikat libur dikarenakan Thanksgiving. Oke, paling itu aja dari saya, Pak Dwi. Ini perlu komentar untuk data ya. Saya lihat untuk finansial corporate ternyata tidak semua ya. Bank of China sendiri masih menempati posisi kelima setelah AIA untuk insurance. Jadi mereka tidak berkumpul ke atas. Nggak tahu Cak, kalau HSBC itu termasuk ke finansial bukan ya? Bukan, ya betul. Jadi kalau kita bicara untuk penggolongan stok di Hang Seng sendiri, dibagi menjadi finance, utilities, properties, commerce and industry. Nah untuk finance itu terdiri dari 12 perusahaan. Di mana yang memiliki market cap terbesar atau market kapitalisasi terbesar adalah HSBC. Jadi saya bacakan aja 11 perusahaan finance yang ada diperdagangkan di Hong Kong Stock Exchange adalah HSBC, Hang Seng Bank, Bank of East Asia,
Hong Kong Exchange, CCB, AIA, ICBC, Ping An, BOC Hong Kong, China Life, Bank Commerce, dan Bank of China. Oke, jadi itu adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Hang Seng Index yang berada di industri finance. Dan apabila dilihat untuk pergerakan kemarin, hampir seluruh top 5 top gainernya, 5 top gainer utamanya adalah didominasi oleh perusahaan keuangan. Begitu Pak Dwi. Oh iya, berarti kita juga punya CFD untuk bisa diperdagangkan untuk ke single stock Pak ya? Ya, jadi untuk CFD-nya pun ada. Nanti rekan-rekan bisa melihat pada produk CFD bahwa saham-saham Hong Kong itu bisa diperdagangkan secara individual stock, tentunya dengan caranya CFD. Oke, menarik. Oke, saya lanjutkan untuk yang lainnya. Pak Iksan, fundamental saya kira untuk sekarang cukup di sini, kita lanjutkan ke teknikal. Oke, silakan Pak Adi. Langsung ke pergerakan market untuk pairs. Saya balik lagi ke sini. Nah ini yang saya maksud, cukup menarik dilihat untuk bouncing dengan 4 jam. Saya selalu mengambil posisi 4 jam dikarenakan melihat juga minggu per minggu. Jadi vertikal ini hari Senin, setiap garis vertikal merupakan hari Senin. Apabila kita melihat dari data-data pound sterling terhadap US dollar, ternyata harga menempati posisi tertinggi dalam minggu ini. Besok sudah mulai hari Jumat, harga tertinggi yang terjadi juga masih tetap ke 1.58031. Kemudian kita melihat juga bahwa pergerakan tertinggi ini merupakan resisten yang cukup kuat karena peningkatan ke 161.8 proyeksi dari Fibonacci sendiri telah 3 kali tersentuh, kemudian nyaris keempat dan kelima. Saya kira juga masih tetap apabila close candle yang terjadi di atas 161.8, nampaknya market juga akan bergerak menuju ke 1.59.03 untuk akhir minggu ini atau besok. Kemudian di euro, terlihat euro kecenderungan masih dalam keadaan drop untuk mingguan. Terlihat di sini meskipun kemarin terjadi koreksi, namun ada resisten yang cukup kuat di sini di 1.24. Kemudian kita melihat juga selanjutnya untuk di Australia dollar. Nah, respon Australia dollar kemarin terhadap support juga telah terjadi, saat ini juga sudah terjadi 3 kali pin harga tersentuh di support terbentuk 0.85673, kemudian di kisaran 0.85738, kemudian di kisaran 0.85780. Ada kemungkinan bearish candle yang terjadi di 4 jam, terjadi penurunan lanjutan ke 0.84814 untuk penurunan di Australia terhadap US dollar. Kemudian kita melihat komoditi. Nah ini dia, minyak masih tetap mengalami penurunan. Hari ini terjadi meeting di Vienna membahas mengenai keberadaan stok minyak maupun kebijakan-kebijakan lanjutan. Kita amati secara langsung nanti pergerakannya pada setelah sesi London, Eropa maupun sesi Amerika, nampaknya akan terjadi gejolak yang terjadi di oil untuk saat ini. Begitu Pak Iksan, respon ke untuk hari ini. Oke, kalau dilihat dari pergerakan market cukup signifikan ya Pak, merespon dari data-data ekonomi, terus kemudian dari market juga ke teknikal pun sangat menunjang. Kalau dilihat dari pergerakan Aussie sangat menarik sekali. Ya, saya rasa sih pembahasannya sangat cukup dan Pak Iksan. Ya, iya Pak Dwi. Untuk hari ini nampaknya kita saya dan segenap keluarga besar dari Monex Program Hospitality mengucapkan turut berbela sungkawa atau turut berduka cita atas meninggalnya senior riset PT Monex Invest Indo Futures, Bapak dan Daru Wibisono, Pak. Ya.
Ada berita Oh, oke. duka Ya. Bapak Darus Sumarno telah meninggal dunia. Kita mengucapkan turut berduka cita. Berasukawa. Demikian Pak Iksan berita kita. Oke, Pak. Baik, ya kita turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Darul Wibisono dari Riset Jakarta ya, Pak Iya, Habib. pusat. Dari pusat ya. Oke, saya rasa dari morning briefing pagi ini sangat lengkap dan cukup. Saya informasikan juga bahwa hari ini tadi udah disinggung juga oleh Bapak Rudi bahwa hari ini adalah adanya libur di Amerika yaitu Thanksgiving Day, dan saya informasikan bahwa untuk beberapa market seperti precious metal itu buka sampai jam 23.30 WIB nanti malam, terus kemudian crude oil dan indeks Amerika juga buka sampai jam 1 subuh untuk hari Jumat ya. Terus kemudian Amerika CFD Amerika dan CFD saham Amerika itu close untuk all day. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.